dari kelas IPSB jurusan Tadris IPS, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tauhid dan ilmu kalam untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dosen pengampu Bapak Badarudin. Judul yang pertama adalah Pemikiran Kalam Mu'tazilah. Latar belakang munculnya aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah muncul kira-kira pada permulaan abad pertama Hijriah di kota Basrah. Basrah ketika itu menjadi kota pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam. Makin meluasnya dan makin banyaknya orang yang memeluk agama Islam menyebabkan adanya orang yang ingin menghancurkan Islam, terutama dari segi akidah. Tokoh-tokoh Mu'tazilah yang pertama yaitu Wasid bin Attab, yang kedua A'laf, yang ketiga Bishr bin Al-Mu'tamir, yang keempat An-Nahzam, yang kelima Al-Jubai. Pemikiran kalam Mu'tazilah. 1. Pemikiran bahwa Allah tidak memiliki sifat azali, dan pemikiran bahwa Allah tidak memiliki ilmu, qudrah, hayat, sama, basar, dan seluruh sifat azali. Yang kedua, pemikiran tentang kemustahilan melihat Allah dengan mata dan kepala, keyakinan mereka bahwa Allah sendiri tidak bisa melihat dirinya dan yang lain pun tidak bisa melihat dirinya. Ketiga, pemikiran tentang kebaruan hadis, kemakmulah, dan kebaruan perintah, larangan, dan al-khabarnya, yang kemudian banyaknya mereka mengatakan bahwa kalamullah adalah makhluknya. Ajaran-ajaran pokok Mu'tazilah. Contohnya adalah at-tauhid atau kemahaesaan Allah. Ajaran yang paling penting dari kaum Mu'tazilah adalah at-tauhid atau kemahaesaan Allah. Bagi mereka, Allah baru dapat dikatakan Maha Esa jika ia merupakan zat yang usik. Tidak ada suatu pun yang serupa dengan dia. Oleh karena itu, karena kaum Mu'tazilah menolak paham antropotisme, yaitu paham yang menggambarkan Tuhan menyerupai makhluknya. Yang kedua adalah al-adl, keadilan. Bagi Mu'tazilah, paham ini mereka memunculkan karena ingin mensucikan perbuatan Tuhan dari persamaan dengan perbuatan makhluk. Hanya Tuhan yang berbuat adil seadil-adilnya. Yang ketiga, al-wadid, janji dan ancaman. Yang keempat adalah al-manzal baina manzaliyatin, atau posisi di antara dua posisi. Yang kelima, amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat buruk. Ciri-ciri kaum Mu'tazilah salah satunya adalah kedudukan akal tinggi di dalamnya, sehingga mereka tidak mau tunduk kepada arti harfiah dari wahyu yang tidak sejalan dengan pemikiran filosofis yang ilmiah. Mereka tinggalkan arti harfiah teks dan diambil dari artinya majazinya. Dengan kata lain, mereka tinggalkan arti tersurat dari nas wahyu dan mengambil arti tersiratnya. Mereka dikenal dengan banyak memakai takwil dalam memahami wahyu. Di dalam ajaran pokok Mu'tazilah terdapat ajaran pokok amar ma'ruf nahi mungkar bahwa akal adalah satu-satunya sandaran pemikiran mereka. Coba jelaskan yang dimaksud dengan pemikiran tersebut. Jawabannya adalah, maksud dari pemikiran ajaran tersebut adalah contohnya kedudukan akal tinggi di dalamnya, sehingga mereka tidak mau tunduk pada arti harfiah dari teks wahyu yang tidak sejalan dengan pemikiran filosofis dan ilmiah. Mereka tinggalkan arti harfiah teks dan ambil arti majazaniyahnya. Dengan kata lain, mereka tinggalkan arti tersurat dari nas wahyu dan mengambil arti tersiratnya.
Ahlul Sunnah wal Jamaah. Menurut Imam Ash-Shari, Al-Sunnah wal Jamaah adalah golongan orang yang berpegang teguh pada Al-Quran, hadis, dan apa yang diriwayatkan sahabat, tabi'in, imam-imam hadis, dan apa yang disampaikan oleh Abdillah Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal. Yang kedua, sejarah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada yang mengatakan bahwa istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah telah lahir sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau sendiri yang melahirkan mulai sejumlah hadis yang diucapkan, yakni hadis riwayat Daud dan hadis Tirmidzi. Adapun yang mengenai keabsahan hadis tersebut telah pula kita jelaskan, yaitu kendati pun pada dasarnya hadis itu dhaif atau lemah misalnya, namun mereka banyak riwayatnya, maka satu sama lainnya saling menguatkan. Dengan demikian status hadis tersebut berubah menjadi kuat. Aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, salah satunya adalah aliran Salafiyah atau tradisional, adalah bagian dari Ahlus Sunnah yang mana lebih menonjol ke Al-Husnahnya daripada Khalaf modern atau Asy'ariyah. Aliran Salafiyah sesuai dengan maknanya tradisional, senantiasa mempertahankan konsepsi akidah Islamiyah yang orisinil atau tradisional dengan penuh konsekuen sesuai dengan doktrin akidah pada masa Nabi dan masa sahabat Nabi serta tabi'in. Pertanyaannya, doktrin Al-Sunnah Jamaah, prinsip dalam Al-Sunnah Jamaah adalah satu, bidang akidah. Al-Sunnah wal Jamaah itu sendiri menekankan bahwa pilar utama keimanan manusia atau tauhid, sebuah keyakinan yang teguh dan murni yang ada dalam hati setiap muslim bahwa Allah lah yang menciptakan, memelihara, dan mematikan kehidupan semesta alam. Ia esa, tidak terbilang, dan tidak memiliki sekutu. Yang ketiga, bidang tasawuf adalah menyucikan hati dari apa saja selain Allah. Kaum sufi adalah para pencari di jalan Allah dan perilaku mereka adalah perilaku yang terbaik. Jalan mereka adalah jalan yang terbaik. Di bidang sosial politik, sebuah negara boleh berdiri atas dasar teokrasi atau aritreaksi atau kerajaan atau modern demokrasi asal mampu memenuhi syarat, yaitu prinsip syura atau kemusyawarahan, prinsip al-adl atau keadilan, prinsip humariyah atau kebebasan, dan prinsip al-musawah. Karakteristik Al-Sunnah wal Jamaah, salah satu contohnya adalah at-tasawwus, berarti pertengahan. Maksudnya menempatkan diri antara dua kutub dalam berbagai masalah dan keadaan untuk mencapai kebenaran serta menghindari keterlanjutan ke kiri atau ke kanan secara berlebihan. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan hifz al-ird dalam prinsip al-huriyah? Hifz ird ialah sebuah jaminan terhadap harga diri, kehormatan, profesi, pekerjaan, ataupun kedudukan setiap warga negara. Negara ini tidak boleh merendahkan warga negaranya karena profesi dan pekerjaannya. Negara justru harus menjunjung tinggi dan memberikan tempat yang layak bagi setiap warga negara. Itu tadi penjelasan dari materi-materi Tauhid Ilmu Kalam untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Sekian yang dapat saya jelaskan. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قد رقك الصفا صفا